Oke Budum, selamat datang kembali di Prediction MSC 2022. Tapi buat yang nanya, mana Mirko, mana Arashi? Kebetulan Arashi nggak ngejawab WA gua. Jadi bisa dibilang nggak tahu kemana, mungkin lagi ini ya, lagi healing vacation. Karena kan ada satu hari libur sebelum nanti kita ke babak playoff. Nah, jadi Mirko juga kebetulan ke Malaysia. Kayak dia lagi asik sama inilah, lagi asik sama caster-caster Malaysia, lagi bonding biar nanti pas perform untuk English caster atau international castingnya dia lebih bebas, lebih lepas gitu loh. Jadi tersisa ya siapa lagi kalau bukan impostor kita yang luar biasa ini, Kolius, yang masih hadir buat lagi dan lagi, kayaknya bakal bikin bracket yang sama nih buat babak playoff. Gimana nih kok? Kemarin pulang duluan, bener-bener pulang duluan loh. Mirko dukun boy, ya kan itu tebakan Mirko loh, Onyx gak lolos. Gua Tapi sumpah gak expect ya banget itu. kalau dari gua pribadi sih sebenarnya ya udah nggak prediksi, maksudnya nggak keprediksi ke sana, tapi nggak kaget juga be. Oh iya Tapi iya, nggak oke. kaget juga gitu. Apalagi menengok dari mungkin banyak orang yang bilang kayak ini efek dari timnas yang biasanya mid laner, jungler, mid laner kayak gitu. Itu faktor X lah. Itu kayaknya faktor yang nggak bakal bisa dibahas atau dilihat dari sisi luar doang. Tapi jujur nanti gue bakal bikin video itu kok, kayak analisa kenapa alasan Oni kalah. Tapi mungkin itu di video yang lain. Nah, buat sekarang seperti biasa nih, karena kita sisa berdua. Kemarin kebetulan waktu di MPL season yang ke-9, kita berdua juga sama-sama ngepredik untuk finalnya itu ada di Onyx lawan RRQ. Dan kebetulan sama-sama juga kita itu bener-bener satu suara di grand final. Nah, gue gak tahu nih di MSC nih, karena gue juga memikirkan mungkin hal yang berbeda sama Kolius. Makanya mungkin seperti biasa kita akan start dari Kolius dulu mungkin, karena kan bracketnya juga masih polosan. Gue bikin 2 bracket di sini seperti biasa. Udah mulai kelihatan atas bawah. Untuk penjelasannya, yang hijau ini adalah untuk sistem best of-nya atau game permainannya. Untuk yang biru ini adalah upper bracket, yang merah ini lower bracket. Nah, jadi untuk yang uniknya juga bahwa live drawing itu sudah dilakukan sebenarnya pada hari Minggu setelah waktu MSC qualifier grup C sama D itu udah selesai kok. Selesai. Tapi ternyata mereka tuh sebenarnya pengen ngumumin tuh hari ini. Harusnya jam 12 atau jam 3-an, jam-jam prime time lah. Tapi sayangnya karena lagi-lagi nih kok, klik lagi nih. Gue masih gak ngerti sih, kayak kok bisa ya klik gitu loh. 2 kali loh. Intinya sistem tapping jelek sih, jelek banget. Sistem tapping ya. Ujung-ujungnya tuh ya karena udah ada ya entahlah, pasti ada tim-tim yang ngebocorin karena pengen exposure atau gimana kan ya. Udah itu menurut gua sih udah paling benar di live drawing deh. Jadi ya kalau memang udah kelar gitu kan, siapin aja fishbowl di kamera sebelum penutupan acara, ngambil itu kan bakal lebih bagus lagi gitu. Cuman ya udahlah, itu sistemnya Mobile Legends Bang Bang lah ya, bunton lah. Ya, bisa bilang ada segmen baru lah ya, hitungannya buat mempersiapkan hal tersebut. Oke, Nah, kalau begitu ya udahlah ya, kita gak bakal bahas ke hal janggal lagi ya kan, itu mungkin nanti di MP Show aja sama Joe sebagai salah satu evidence juga. Oke, Kolius. Sekarang kita udah punya 8 tim. RSG Filipin lawan Falcon, RSG Singapura lawan Orange Malaysia, Todak lawan Omega, EVOS SG lawan RRQ Hoshi. Nanti bakal kita persingkat juga buat pertandingan-pertandingannya, karena ini ternyata ada perbedaan nih kok. Buat sekarang tuh playoff-nya tuh best of 3 dulu nih, di hampir keseluruhan start match-nya. betul. Baru habis itu best of 5 dan terakhir best of 7 ya, seperti biasa Seperti di biasa. grand final. Dan uniknya lu lihat gak, Be? Bracketnya ini 1 ketemu 2 semua, benar gak sih? Iya, iya itu. Unik, padahal random kan? Padahal random. Gue juga kayak kurang paham gitu, kayak oke. Tapi ada 1 ketemu 1 sih kok, mungkin yang sebenarnya secara nggak sadar ya orang-orang tuh pada ngelihat, kayak misalkan RSG Filipin ngelawan Falcon, terus Todak sama Omega ya kan, yang dimana mereka kan sebenarnya ada di urutan yang kedua, tapi kayak sisanya tuh kayak 1 ketemu 2 untuk match 2 dan match 4 ya kan. Kayak Ya. ini kan RSG Singapura itu kan runner up, Orange MY ini kan yang hitungannya kayak juara pertamanya di grup D. Terus kalau misalkan EVOS SG ini runner up-nya RRQ Hoshi, itu kan bisa dibilang kayak yang kontender kuatnya, yang puncak klasemen di grup C gitu loh. Jadi C ketemu D, tapi untuk ada 2 tim juga yang kebetulan nih ya, masing-masing adalah pemuncak klasemen nih, Kolius. Yap. Betul. Jadi disuguhi harusnya pertandingan pertama bakal panas karena mereka berdua kan bisa dibilang bakal seru lah. Oke, Jadi kita mulai lanjut. dari match pertama, Kolius. Oke, match pertama. Sang robot akan bertemu dengan Falcon yang kemarin mulangin salah satu kandidat dari negara Indonesia, yaitu Onyx, yang bisa dibilang out of the box juga. Tiba-tiba kaget semuanya ngelihat Falcon, terutama sebenarnya kalau dari background negaranya kan Myanmar, balik lagi dia adalah negara runner up dari M2, ya kan, M2 series.
Terus di MSC ternyata Falcon bisa membuktikan kalau mereka masih kuat dan mereka bertemu dengan nah ini nih si robot dari Filipina. Kalau menurut gua pribadi sih I think ini bakal tetap entah walaupun Falcon sekuat itu tapi kayak harusnya sih bakal 2-0 RSG sih feeling gua. 2-0 RSG ya. Berarti RSG lolos ke match yang ke-8. Lanjut, RSG Singapura lawan Orange MY. Nah, ini yang juga unik karena memang Orange MY yang tadinya tuh bisa dibilang underdog ya. Karena orang perhatiannya lebih ke Todak dibandingkan Orange MY. Ternyata dia bisa perform banget kemarin. Walaupun memang kalau versi Karta Mirko tuh ini group of life ya. Atau bisa dibilang grup yang paling enteng banget di sepanjang MSC 2022. Tapi Orange bisa buktiin itu semua. Dan ketika bertemu dengan RSG, ini yang menarik sih menurut gua. RSG ini menjadi pemuncak klasemen ya, Be ya? Ya. Pemuncak klasemen dari grup A. Betul kan? RSG Singapura itu runner up yang grup B. Runner up. Mm-mm. Ya, runner up yang B. Hmm. Nah, jadi melihat dari performance-nya entah kenapa gua rasa ini bakal 2-1. Jadi skornya dari 2-1, tapi yang lolos adalah RSG. Jadi orange-nya pindah ke lower. Orange lower, RSG Singapura ketemu sama RSGPH lagi berarti ya. Ya, pembunuh Civil War. Civil War lagi. Oke. Todak Omega. Todak Omega, I think ini bakal jadi 2-0 ya Omega yang lolos. Todak pindah ke bawah. Gua nggak tahu kenapa sih. Maksudnya gua ngeliat Todak, mereka kuat. Apalagi kan maksudnya ya kita udah ngeliat performance mereka udah di grup stage MSC, belum lagi yang di SEA Games juga mereka ada membernya di sana gitu kan. Tapi kayak gua nggak nemuin something yang greget yang bikin kayak wow ini si tuan rumah bakal galak gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Tapi in my humble opinion sih ini. Oke. Apalagi ngomongin soal perform mereka yang kemarin pun waktu ngelawan Onyx nyari satu momen yang hampir 20 menitan gitu kan. Iya, betul. Okay. Itu di momen itu yang bikin gua kayak ternyata karena kan ya benar balik lagi kan Mobile Legends sekarang game satu momen ya B ya. Dan berarti disiplin itu penting banget dong. Karena kalau lu nggak disiplin lu bisa kehilangan momen. Betul dong. Nah, berarti disiplinnya Todak itu belum sekeras itu kedisiplinan mereka gitu. Itu yang gua lihat. Omega lolos ke match yang ke-6 nantinya buat di upper bracket. EVOS SG versus RRQ Hoshi. With all due respect tetap RRQ yang lolos ke babak berikutnya. Jadi pertemuan Omega RRQ lagi nanti. Wah, upper bracketnya lumayan keras nih ya. Gue lihat-lihat nih. Oke. Ini buat dari Kolius, saatnya ke bracket gua nih ya kan. Seperti biasa, kita akan ya gue mungkin juga bakal start dari RSG Filipina versus Falcon. Bahkan jujur gue ngelihat RSG Filipina ini kayak sosok sosok panutan lah gue bilangnya. Apalagi ketika mereka tuh udah ngeluarin banyak banget draft, banyak banget gameplay. Tapi gak tahu ya kok ya. Gue ngerasa ini nih. Gue ngelihat kayak RSG Filipina ini kayak timnasnya Filipina kemarin di group stage tuh kayak ya. Iya gak sih? Iya kan? Yang pasti games kan? Iya. Ya itu loh, feel Sumpah gue ngerasa kayak RSGPH kayak di Filipina kagak kayak gini gitu, kayak kagak ragu gitu loh. Kenapa mereka di MSC kayak ada keraguan sedikit? Apakah karena efek nggak ada coach Panda gitu loh, yang emang bener-bener biasanya ngasih arahan? Karena menurut gue jujur ya kok ya, tanpa adanya coach Panda, gue merasa akan ada efek samping untuk merekanya sendiri, entah dari segi mental, persiapan, drafting atau segala macem. Apalagi ngelihat Falcon, ya gue bilangnya Exronin Esports dulu yang waktu masih zamannya Myanmar, waktu masih ada Burmese Gold di MPLI M2 zamannya pada saat itu. Gue merasa emang Falcon berkembang jauh banget ternyata. Gue gak ngomongin soal bagaimana cara mereka bisa ngejar ketertinggalan mekanik atau gap dari mereka yang dalam kurun waktu berapa lamanya, tapi gue mikir kalau itu tuh bukan gap mekanik atau segala macam, tapi mindset mereka terhadap game ini tuh kayak mereka mengutamakan disiplinitas tanpa adanya kesalahan. Dan itu terbukti ketika mereka dapetin 2-0 ngelawan Onyx. Makanya ketika gue ngeliat RSG Filipina yang wah ini nih jagoan aing teh, ini teh kayak gitulah maksudnya waktu di nonton MPL Filipina kayak gitu, kayak wah ini kalau ketemu RRQ seru banget nih RSG PH. Tapi kayak gue ngeliat kayak aduh nih kok RSG Filipina nggak segalak waktu mereka di playoff MPL PH gitu loh. Makanya gue ngerasa di sini malah Falcon kok yang menang 2-1. Oke.
Oke. Mungkin agak Tapi kayak menarik, tapi menarik. iya iya iya. Nanti masih Eh, panjang kok jalannya. Makanya gue bilang tadi 2-1 kan skornya Mm-mm. juga karena Mm-mm. agak susah gitu, agak susah ngelihat performance mereka berdua di grup gitu. Ya, setuju. Dan buat gua pribadi kenapa Falcon nanti akan ada alasannya dan itu akan lanjut terus sampai dengan upper bracket selanjutnya. Next, gua ngomongin soal RSG Singapura, sorry, lawan Orange MY yang dimana nantinya ini kalau ngomongin soal dua tim ini seperti biasa, tim-tim yang sebenarnya mungkin ya beberapa pemainnya itu udah pernah ketemu satu sama lain, kayak Diablo kan pernah bermain juga sama tim-tim Malaysia. Tapi mungkin gue malah kebalikan sama lu kok. Karena ini tuan rumah dan Orange itu kayak underdognya tuan rumah yang kayak semuanya todak todak todak, tapi mereka tuh lupa kalau Orange MY, Min dan Man-nya si kembar itu bener-bener gue juga terkesima banget dengan bagaimana mereka punya gameplay yang sedemikian rupa, apa ya, bonding chemistry-nya mungkin kayak UB lah kalau misalkan di Blacklist International Ultimate Bonding Experience, ya balik lagi mereka kembar. Jadi gue kayaknya di sini bakal 2-1 buat Orange bahkan. Jadi tetap 2-1 cuma buat Orange. Dan RSG Singapura malah ketemu sama RSG Filipina itu di lower bracket. Bawah. Iya, ini versi gua. Kebalik nih. Oke, Kocak. kalau ngomongin soal match ketiga, match keempat, gua udah strike to the point. Gua akan mempertemukan RRQ Hoshi dan Omega, sama kayak lu persis. Dan buat di lower bracket, gua akan mempertemukan Todak versus EVOS SG, dan bisa dibilang ini adalah rematch untuk beberapa kali finalnya Ya. MPL MOSG gitu Tuh, kok. zaman masih digabung. Zaman masih digabung Zaman sampai masih akhirnya digabung. mereka berpisah. Untuk MY-nya lanjut sisanya, dan untuk Singapura mereka direset. Betul, season 1. Berarti match yang kelima sekarang. Lower bracket dulu kok. Best of 3 dulu. Oke. Kalau kelihatan dari Falcon sama Orange Malaysia, di sini baru mulai kelihatan timpangnya nih. Maksud gua karena memang Orange kemarin dapat dari Group of Life, sedangkan Falcon juga bisa dibilang Group of Hell gitu kan, benar-benar Iya, grup iya, iya. nerakanya MSC 2022. Yang gua rasa di sini malah bahkan Falcon bisa menang 2-0 sih lawan Omega. Karena itu udah kelihatan dari movementnya Falcon yang begitu rapi, dan gua entah kenapa ada dalam benak gua kayak Falcon ini masih banyak secret recipe nangkap gak? Oh, I see. Iya, iya, iya. Kayak Iya, kayak Burmes Gol aja, kayak mereka munculin Digi itu baru di ini kan semifinal kan. betul. Jadi ya seperti yang kita bilang bahwa sepenting itu data, dan Falcon itu datanya tuh nggak gitu bisa banyak terkolek, paling cuma dari scrim. Nggak ada kompetisi yang diikuti Falcon karena memang ada political issue yang terjadi di negaranya, dan itu yang bakal jadi senjata mereka. Walaupun mereka secara kompetisi atau secara panas-panasan mesin mereka bakal kurang panas sama yang lainnya, bukan berarti mekanik, meta mereka tuh juga bisa dibilang ketinggalan kan, enggak. Buktinya lihat sekarang dia jadi pemuncak, dan menurut gua Falcon masih menang. Jadi gitu. Oke. Falcon yang akan lanjut buat match 9. Match 7 Todak versus EVOS SG. Todak EVOS SG, bener kata KB, ini adalah rematch ya bisa dibilang. Tapi kalau ngelihat dari performance-nya, di mana mereka berdua ini sebenarnya sama-sama kuat, skornya bakal tipis. Masih tetap best of 3 series, jadi 2-1, tapi berat. EVOS SG. EVOS SG. Wow. Tim tuan rumah dipulangkan. Match ke-8 kalau begitu Kolius. Ya. RSG PH versus RSG Singapura. RSG Singapura, RSG ini udah best of 5 ya berarti atasnya. Oh iya udah best of 5. Sama kayak Omega lawan RRQ Hoshi juga nantinya. Harusnya mereka bakal banyak screen internal karena memang mereka satu company-nya, satu bapak, satu payung. Jadi masing-masing udah punya datanya, masing-masing juga otomatis bela pride negaranya masing-masing. Walaupun tanpa adanya coach Panda, gua rasa masih RSG PH sih, Be. Oke. RSG PH yang turun ke lower, berarti RSG Singapura ketemu sama Falcon. Omega RRQ Hoshi Tipis 3-2. Tapi Omega menang. Omega. Wow. 3. Berarti RRQ Hoshi turun ke lower bracket ketemu EVOS lagi ya. Ya, gue bukannya nggak percaya sama RRQ Hoshi jelas bagus. Maksudnya mereka buktiin di group stage juga. Tapi kelihatan gak sih Be, di game kedua Omega aja tuh adaptasi waktu dia ketemu sama RRQ. Kayaknya selalu kayak gitu gak sih? Kayak tim Filipina tuh selalu berani buat ngelepas satu game, buat mereka tuh ngambil Belajar. iya, ngambil something rotasi apa kayak ntar tiba-tiba game selanjutnya mereka tuh bisa bales. Iya. Gue bahkan nggak yakin itu 3-2, bahkan bisa aja 3-1.
Tapi at least ada poin dari Indonesia yang sempat dicolong dari Omega. Makanya itu kayak kebiasaan ketika Indonesia ketemu Philippines gitu loh. Jarang kita kalah bener-bener nol, tapi kayak sempat kecolong dulu gitu kurang lebih. Oke. Kita selesai sampai match 11 buat Kolius. Kita ke bawah dulu. Oke, kita lihat bracket KB lagi yang sudah bisa dihadirkan buat sekarang. Berarti adalah untuk dari lower bracket dulu deh berarti ya. Kita mau start dari match yang kelima. Match yang kelima ini ada RSG Filipina versus RSG Singapura. Dan gue juga cukup setuju. Mereka udah sering internal scrim. Mereka udah pasti tahu banget bagaimana rotasi satu sama lain. Dan RSG Singapura juga kemarin udah bisa dibilang udah hampir menunjukkan performnya mereka di group stage. Tapi perfect win buat RSG Filipina. Walaupun yang kayak gue bilang tadi ya, nggak terlalu galak. Segalak di babak playoff dan regular seasonnya Filipina gitu loh. Todak versus MYSG. Ngumpetin meta gak sih, Be? Bisa. Ya, Tapi gue merasa kok ya kalau ngumpetin meta, mereka tuh bukan TNC. Itu sih. Poinnya itu sih kalau gue ya. Gue udah ngeliat TNC tuh emang beneran nyimpen meta. Tapi pada akhirnya emang karena rotasi mereka tuh terbaca, meta mereka emang beda. Tapi habit mereka nggak berubah. Itu yang ngebuat itu yang ngebuat TNC kalah 3-0 menurut gue. Ini Be, atau adjustmentnya si RSG PH yang memang kayak ketika di group stage tempo lawannya itu kayak gimana, dalam tanda kutip ya kelas lawannya semana, ya mereka nggak perlu adjust kelasnya atau tempo terlalu tinggi. Jadi makanya kelihatannya kok gini gitu loh, kayak Iya. nggak kayak di Filipina. By the way, satu lagi sorry sebelum KB lanjut, lo tau gak sih, maksudnya gue nanya nih ya karena gue nggak tahu, lo tau gak kenapa Panda nggak pergi ke PH? Gue kurang tahu kalau itu. Gue kurang tahu. Yang gue tahu itu adalah ketika mereka menang, Coach Panda ngelamar pacarnya, udah sampai situ. Ya sampai situ. Sampai ya ke depan-depannya gue nggak tahu alasannya. Mungkin nanti yang tahu buat yang lagi pernah nonton tulis di kolom komentar. Kalau aja kalian bisa sharing info buat kita, thank you banget. Selanjutnya ada Todak versus EVOS SG. Nah ini nih tanpa sosok Potato ya, gue ngerasa EVOS SG kayak kehilangan karakter sih, itu aja. Tapi Gear Adamir ya masih on track. Cuma bedanya mereka kayak kurang galak aja di early-nya. Karena biasanya kan JPL tuh berani galak karena junglernya galak ya kan. Yang dia berani menabrak-nabrak karena emang belakangnya juga berani nabrak. Tapi buat sekarang gue gak tahu kenapa Todak bisa menangin game ini. Karena EVOS Singapura juga suka banget buat nungguin momen seperti biasa. Dan ini ada keterkaitannya sama bagaimana nanti EVOS Singapura yang bakal ketemu sama Todak. Yang sama-sama sering banget buat nunggu momen dan lebih sering Todak sih lebih tepatnya buat proaktif bikin momen. Itu bedanya sih kalau dari sudut pandang gua. Lanjut ke match yang ke-6 kalau begitu. Kita akan melihat Omega versus RRQ Hoshi yang mungkin gua akan kebalikannya Kolius karena jujur gua malah nggak tahu kenapa pede banget kalau misalkan RRQ ini bakal main lebih aktif di babak upper bracket karena gua pede kalau misalkan nonton RRQ masih di upper bracket kok. Coba deh lihat di M2, coba lihat di M3. Ketika mereka masih di upper bracket, mereka tuh on fire banget. Mereka main agresif banget. Sampai pada akhirnya mereka waktu di M3 ya ketemu sama Onyx PH yang defensifnya powerful banget. Baru pas mereka ke lower bracket, di lower bracketnya tuh beda lagi. Nah itu yang mungkin nanti bakal Kolius bahas duluan nih. Karena apakah akan ada pattern RRQ Hoshi turun ke lower bracket nantinya? Sabar nih. Karena ini baru match yang ke-6. Todak ketemu sama Omega di lower bracket berarti. Dan karena Falcon ketemu sama Orange MY. Dan jujur kalau misalkan ngeliat dari gap perbedaan grup A dan grup D, gue bisa bilang seandainya ngomongin soal Falcon ini yang lagi top perform banget, gue cukup pede bilang kalau seandainya ini Falcon bisa menang 3-1 dengan Orange MY. Ketika di posisi mereka lagi santai di upper bracket, mereka kayak nothing tulus juga. Mereka kayak bukan tim yang diomongin terus, tim yang dielu-elukan, bukan tim tuan rumah juga. Karena kebetulan buat tim tuan rumah pasti pendukungnya banyak banget di sana. Jadi Falcon bakal lanjut ketemu sama RRQ Hoshi di upper bracket match yang 11. Yang di lower bracket RSG PH bakal ketemu sama Orange MY. Ya, udah sampai sini dulu buat sampai dengan match yang ke-11 dari bracket KB nih. Let's go, go. Oke, Falcon versus RSG. Dari bawah ya berarti ya match Bawah, 11 ya? iya. Yes. Match 9 nih. Falcon RSG, yes, agree banget Falcon lagi on fire. Falcon. Nggak perlu dipanjangin lagi ya. Kayak justru gua rasa dengan mereka ada di lower bracket, mereka bakal makin gila. Kayak semuanya bakal all out gitu loh di sana. Oke. Tapi untuk EVOS SG versus RRQ Hoshi, still RRQ.
Still Ini RRQ ya. ini mirip banget ya bracket kita, cuma beda kayak kebalik gitu loh kalau Iya sama iya ini iya. ya. Iya kebalik aja, kebalik aja. Cuma Falconnya kebetulan ketemu lagi nih gue liat sama RRQ. Ya, makanya di sini ya kenapa gue bilang RRQ bahkan kalau menurut gue bisa menang dengan skor maybe 3-0 atau 3-1 ketika bertemu dengan EVOS SG. Mirip banget sama KB bilang Oh, tadi. iya 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 iya. Potato. Sosok Potato itu beda. Karena inget gak Be, dulu tuh EVOS SG punya Kolia yang mainnya juga sama. Oh iya, I see. Iya Ya iya. kan? Yang benar-benar Sama Soul dulu tuh. Betul, sama Soul. Jadi ketika Potato yang memang menjadi sosok yang benar-benar bikin GPL-nya ini bersinar gitu kan, shining bright like a diamond gitu. Tapi sekarang nggak ada. Nah itu playstyle itu berubah dari EVOS SG. Itu yang gua takut, atau bukan gua takut sih, maksudnya yang gua lihat adalah kayak inconsistent gitu loh EVOS SG-nya kelihatannya. Oke. Berarti udah sampai sini tinggal match 11 berarti Golius. Yes, match 11 RCPH lawan Omega dulu. Well, pertarungan dua Philippines, tapi walaupun tanpa Coach Panda, gue masih bilang RCPH goes to Grand Final sih. Omega yang turun. Wow. Omega Tapi turun. menurut gue mungkin ini bakal beda. Omega juga bakal belajar banyak. I think skornya bakal tipis banget P32. Oh, oke. Berarti belajar dari RRQ jadinya, RSGPH ya. Berarti bisa dibilang belajar dari bagaimana mereka adaptasi pas mereka kalah waktu di playoff Filipina ya. Ya. Hitungannya. Oh, pas 4-1. Oke. Mau sampai sini dulu kok? Match 13? Ya sampai sini dulu deh. Itu kan nanti hari terakhir kan soalnya. Iya, hari terakhir nih. Dua hari sebelum terakhir, hari Sabtunya, minggunya baru grand final doang, setahu gue. Nah, makanya. Oke. Bisa dibilang match 13-nya bakal disimpan dulu. Kita ke bawah lagi. Ini dia nih yang tadi udah sempat gua bikin juga, dan kebalikannya kayak Kolius bilang benar, Falcon ketemu sama RRQ itu di upper bracket, tapi gak bakal gua bahas langsung di match 11. Gua bakal bahas yang dari upper bracketnya dulu, match 9 dan match 10. RSG Philippines lawan Orange MY kayaknya ya bisa dibilang ice on the price lah buat RSG Philippines, karena bukan mengkesampingkan dari regional, tapi emang mereka juga hitungannya tim-tim Filipina lebih tepatnya itu sangat powerful sekali ketika mereka ada di lower bracket, termasuk dengan Omega yang akan ketemu sama tim RSG Filipina di match ke-12 atau bisa dibilang semifinal lower bracket. Kenapa gue bilang Omega on fire banget di lower bracket, bahkan bukan hal yang baru lah kalau misalkan kita menengok dari Omega. Dari waktu MSC 2021 mereka tuh lower bracket slayer, dan mereka menang dari lower bracket. Itu yang mungkin akan sedikit kita kita discuss di sana. RSG Filipina dan Omega. Ya, itu dia. Kayak dua Filipina ketemu di lower bracket, dan ini adalah dua-duanya lower bracket slayer lah hitungannya. Ya, Omega sih lebih powerful lebih tepatnya kalau misalkan ngomongin soal lower bracket. Tapi buat Falcon versus RRQ Hoshi, nah ini yang berat nih kok. Karena jujur ya, ngelihat perform dari RRQ Hoshi, mereka gue yakin untuk beberapa kali pasti bakal melakukan analisa terhadap tim Falcon. Tapi Falcon, gue tuh nggak tahu kenapa ya, powernya mereka tuh bukan cuma sekedar diadaptasi, tapi kayak yang gue bilang tadi, mindset mereka. Dan gue juga nggak tahu nih yang main siapa dari RRQ Hoshi. Kalau misalkan itu adalah Skylar, Skylar punya beban yang cukup berat untuk 1v1 situation lawan Silent, yang Silentnya tuh selalu dibantu juga. Dan ini merupakan PR bagaimana nanti tim RRQ Hoshi buat nutup kekurangan. Ini gue bilangnya menutup ya, berarti bukan berarti kekurangannya itu nggak bisa bisa dibilang nggak bisa diganti sama kelebihan. Iya, kayak gitu. Kekurangan kayak misalkan dari satu segi pool hero assassin yang bakal di-ban salah satunya, atau yang kedua bagaimana Albert dengan adaptasi dari hero-hero tank jungler atau fighter-fighter jungler yang nantinya akan bisa berguna ketika udah ngomongin soal playoff di MSC. Dan kalau misalkan ngeliat tadi kemarin yang kayak Kolius bilang kartu as dan segala macam, Falcon juga belum ngeluarin kartu as. Gamenya mungkin bakal jadi 3-2, tapi Falcon malah feeling gue kok yang ada di grand final. Dan RRQ Hoshi bakal tungguin di lower bracket buat antara dua match ini nih. Dua match antara dua Filipina yang ada di lower bracket. Nah, tinggal Kolius. Wah, ini dia ya, seperti KB dilema yang sangat besar. Karena kan dimulai dari Falcon RRQ dulu nih yang kita bakal bahas kan. Iya. Dan ini udah lower bracket. So, yang kalah pulang, Be. Pulang. Ini udah pertaruhan bener-bener gila. Tapi gua berharap gini, gue Indo Pride, Be. Gue Indo Pride, gue dukung banget Indonesia, dan gue berharap gue salah, karena data dan prediksi yang gue lihat adalah RRQ Hoshi pulang, Falcon maju di sini. Tapi
Gue mohon ini salah, gue lebih baik netizen langsung ngomong tuh kok, omongan lu salah, gue mau digituin. Iya, Gue iya, malah iya. berharapnya gue mau digituin gitu loh. Gue berharap kayak tuh kok feeling lu salah gitu kan. Ya, RRQ Hoshi kok amin. yang final gitu kan. Amin feeling gue salah, amin prediksi gue salah. Justru ini gue malah doain amin prediksi gue salah gitu. Karena Hmm. kan data yang kita kumpulin terakhir ya itu group stage gitu kan. Jadi bener kata KB, kalau memang RRQ ada improvement jelas dia bisa kalian Falcon. Tapi kalau based on data kemarin, Falcon yang maju. Terutama seperti yang tadi KB udah sempat sentil dikit, yaitu RRQ di lower bracket kayak apa. Ya. Dan Falcon Omega berarti kok match 13. Falcon goes to grand final. Oke. Ternyata tahan ya grand final kok ya. Gue ngomong ternyata tahu gak kenapa? Sama. Ya lu udah lihat kan bracketnya gimana? Jalannya kemana lu udah tahu kan maksud gue? Mau lower Lagi dah. Mau lower Sampai bracket, lagi, Cok. mau lower bracket Slayer ke, mau apa? RSG PH ketemu Omega, mereka udah tahu seluk beluknya. Omega itu hitungannya tim yang terseok-seok buat masuk playoff, bahkan masuk MSC. Mereka start hashtag 6. Hitungannya kemarin aja gua ngeliat kayak, wah Caknu mainnya Angela nih, bukan main hero-hero yang setup. Wah, lower bracket udah pasti kan hero-hero setup. Tapi dibandingin sama Caknu, Light kayak punya poin plus di sana. Alasan kenapa dia jadi MVP regular seasonnya Filipin, Light itu adalah sosok yang selalu bisa ngestop lawan inisiatornya dia untuk ngelakuin inisiasi. Dan itu mungkin yang bakal ngestop Caknu di lower bracket. RSGPH bakal ketemu sama RRQ Hoshi. Dan ini adalah malah match yang paling gue tunggu-tunggu kok. Ini. Dan gue berharap ini di grand final. Gue juga berharap sama kayak lu kok. Balik lagi karena ini prediksi ya. Prediksi kan ya kita pakai feeling, kita pakai data, kita sesuka hati buat ngomong. Kalian juga bisa ngepredik ya kan. Jadi kalau misalkan prediksinya kita salah, kita pun ya nggak masalah. Prediksinya bener pun kita nggak masalah. Kenapa? Karena ya udah. Ini adalah sebuah video pembahasan yang kita omongin soal fakta dan sebuah apa ya? Sebuah konotasi kemungkinan yang bakalan terjadi di MSC. Tapi sumpah ini gue berharap ini match itu di grand final kok, bukan di lower bracket. Gue berharapnya dari awal. Tapi gak tau kenapa ya, gara-gara RSGPH nggak terlalu perform kemarin, gue makanya akan bilang RSGPH turun di lower bracket. Dia yang bakal jadi lower bracket Slayer, bukan Omega. Dan ngeliat RRQ Hoshi lawan RZ Filipin, ini udah bisa gue bilang match yang berdarah-darah udah pasti. Late game power, tapi bakal jadi keuntungan buat RSG Filipin. Nah ini yang bakal gue bahas juga dan akan menjadi sebuah foreshadowing buat video gue pembahasan Onyx. Tim Indonesia, gue ngomongin fakta ya, main di late game itu tidak seluas mereka bermain di early game. Tim Filipin suka main di late game. Kenapa? Karena mereka selalu memanfaatkan momentum dengan lu sebagai tim lawannya yang di atas menit 20 mati 1 menit. Lu 1 menit bisa banyak hal yang mereka lakuin. Lu lihat deh waktu ini kok, Aura Fire di lower bracket waktu MPL Season 9 ketemu sama Onyx Indonesia. Drian pas di interview yang dia orang-orang ngiranya dia nangis. Dia kan bilang apa? Kita bingung aja buat nge-end di late game. Habit, right? Dan ya sepengalaman gua, ranked tim Indonesia, bukan tim Indonesia, ranked di Indonesia lebih tepatnya, server Indonesia rata-rata bakal bermain cepat. 15 menit, 17 menit, 18 menit, gak sampai dengan 20 menit ke atas. Dan menurut gua RSG Filipina akan bikin sedemikian rupa gamenya jadi late game. Agar apa? Agar yang ya seperti biasa, under pressure-nya pro player kan beda, gak bakal bisa kita rasain dong. Dan itu yang bakal jadi keuntungan buat RSG Filipina. Karena apa? Karena mereka selalu terbiasa dengan late game ya. Makanya mau game 3-2 sekalipun, menurut gue ini bakal terseok-seok kalau seandainya RSG PH yang menang dengan late game. Dan sama kok, gue berharap juga. Ya Tuhan. Iya. Semoga salah karena salah ya Tuhan. ini satu-satunya celah. Iya. Gue bilang ini satu-satunya celah buat tim Indonesia yang tersisa di MSC. Iya, semoga salah sumpah ya Tuhan. Falcon RSGPH. Kalau gue mau persimpel bahasa ya B ya, permainan Indonesia dan Filipina ya, kurang lebih itu risk and reward calculation, tau gak B? Resiko dan reward kalkulasinya tuh Filipina lebih bagus daripada Indonesia. Lu gak bilang Indonesia jelek, tapi Filipina lebih bagus daripada Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Apalagi kalau misalkan udah ya ngomongin konsentrasi lah, itu beda lah. Ya karena kalau udah di late game banget itu objektif lu cuma 2, ya kan? Lord atau take down lawan dan Lord. That's it.
Karena Itu doang. cuma dua itu yang bisa menangin lu. Ya, udah nggak ada tarat yang bakal lu pikirin, udah nggak ada lagi rotasi yang bakal lu pikirin karena ya pikiran lu bahkan team fight aja terjadinya tuh kayak heat map atau kayak kalau di heat map tuh kan kayak di mapnya Mobile Legends tuh ada yang merahnya kan, kebanyakan bergeraknya kemana. Iya. Bakal lebih banyak tuh bergeraknya ke tengah dan hutan di kiri kanan tengah. Udah di situ doang kalau udah late game gitu. Kayak atas bawah tuh paling cuma buat clear wave atau coba split push. Ya laning manage doang sih. Ngasih pressure sama mainin timing buat baca rotasi 4 lawan 5 apa 5 lawan 4. Grand Final. Hari-hari berat nih. Sama lagi hari-hari kayak MPL ya kita. Iya makanya gua udah mikirin ini kayak gua udah mikir kayak udah sampai dari semalam tuh kok gue pikirin kayak ini nih bisa nih dari lower bracket. Gue aja pas lihat bracketnya langsung kepikiran langsung udah kayak tak gitu kayak mulai mikirin kayak potensialnya, tapi ya udahlah ya, ini grand final kita di mirip banget sama grand final M2 di mana Philippines waktu itu Blacklist yang bertemu dengan Burmese Gold, tapi di sini Falcon ya kan, jadi RSGPH dan Falcon. Dan ini yang bakal menarik, Be. Di mana apakah memang powernya Falcon powernya RSGPH yang memang udah kelihatan dari MPL Philippines sampai di babak grand final ini menjadi pembuktian untuk melawan Falcon yang powernya dalam tanda kutip nggak kelihatan, baru kelihatan di MSC. Ya kan, so ini experience versus lack of data, kurang lebih gitu. Itu kan keuntungan masing-masing dong. Keuntungannya tuh dari RSGPH ini panas, Falcon ini kekurangan data. Jadi mereka berdua bakal ketemu di Grand Final Best of 7 series, tapi gue nggak munafik, RSGPH yang bakal juara sih. Skornya bahkan bisa gue bilang 4-1. 4-1. RSGPH ya berarti yang menang ya. Champion. Oke. Ke bawah Falcon versus RSG Filipin. Gue nggak tahu sih kalau gue ngeliat RSGPH, ekspektasi gue tuh udah tinggi banget sumpah. Karena gameplay mereka tuh serapih itu emang. Falcon itu pinter baca situasi, itu aja sih yang menurut gue selalu jadi keuntungan mereka. Tapi gue belum pernah ngelihat, dan ini gue berharap ngelihat lebih duluan sih, kayak si Silent itu ketemu sama si Eman. Karena Eman ini bener-bener jadi tukang gendongnya banget juga di late game seperti biasa. Cuma bedanya kalau ngomong soal RSG Filipina itu ya late game power tadi kok yang selalu gue bahas. Late game power mereka itu kuat banget. Dan kalau how they adapt. Iya. 5 member yang super duper strong. Itu sih yang bikin gue bertanya-tanya kayak tim ini kapan kalahnya ya. 7 win streak regular season. Kapan kalah? 3 win 3 clean sheet lah hitungannya waktu mereka ada di playoff MPL Filipin. Tapi gue gak tau kenapa ya kok ya, ini bisa jadi Myanmar revenge gue bilang ya. Myanmar revenge menengok dari Ronin Esports, Burmese Gold juga yang pernah bertanding waktu di ajang M2. Dan kalau ngelihat dari beberapa media pun gue ngerasa teman-teman kita di Filipina itu emang lebih fokus tuh sama tim Indonesia, terutama RRQ. Ya kan, kayak ada beberapa interview bahasnya Albert, RRQ, Onyx segala macam. Instagram bahkan sempat disinggung. Yang ya pasti semua orang malu lebih tepatnya karena menengok fakta tersebut. Tapi karena revenge itu gue ngerasa emang ya gue juga bilang nggak munafik sih kalau RSGPH kuat banget sumpah, robot ini orang RSGPH. Tapi karena mereka nggak pernah kalah itu sih gue jadi kayak pengen tahu mereka kalahnya kenapa ya, mereka kalahnya gara-gara apa ya. Jadi makanya gue walaupun in game gue ya nih, gue jujur ya, walaupun in game gue ngebetnya tuh RSGPH yang dikalikan 2000 kan kalau menang tuh, tapi gue Falcon 4-3 loh. Game kerat. Game kerat gue. Falcon akhirnya menjuarai kejuaraan internasional pertama mereka, Myanmarnya lebih tepatnya karena emang belum pernah M2 mereka close enough buat nyentuh jadi champion. Dan mungkin ini salah satu celah yang bisa mereka cari dan bisa mereka manfaatkan buat di MSC 2022. Dengan mereka M2 waktu Blacklist 4-3 Brand Burmese itu 4-3. Brand Burmese. Iya, 4-3. Persis kayak gini. Dan ya,
Inilah dia gambarannya kalau misalkan mau ngelihat full dari Coleus, ya kan? Jelas kayak gini. RSGPH. Wow, gua in game RSGPH kok. Sumpah. Sama. Sama, gue tapi gara-gara ngeliat Falcon kemarin kayak ini apaan lagi nih tim gue bingung. Awas bias, karena dia belum. Iya. Oke, itu kuat, tapi kan ini dia belum ketemu tim Philippines yang jago adaptasi. Karena Nah. yang gue lihat juga yang dilakukan Falcon kemarin, gue belum melihat Falcon itu beradaptasi shifting cepat gitu loh. Nah itu yang makanya gue ragu. Itu yang bikin gue bilang Falcon kuat sampai grand final, tapi RSGPH karena shifting mereka tuh jago, gue bilang RSG. Makanya gue bilang hati-hati bias nih kita nih. Iya, Tapi, hati-hati bias. amin ya Tuhan, salah dong prediksi kita, please Indonesia juara, amin. Iya. Amin. Kita MPL season 9 udah sama-sama bilang RRQ dan Onyx di grand final ya kan. Dan makanya gue berharap ini satu celah sih bisa dibilang yang sama-sama ada di tempat yang berbeda ya kan. Karena kan kalau Coleus lower bracketnya untuk semifinal artinya juara 4 ya kok ya berarti ya. Ya. Juara 4. Dan kalau gue ada di juara 3-nya ini yang bisa dibilang lebih close sama grand final. Anyway, buat seperti biasa pesan terakhir kita, apapun yang terjadi, perwakilan Indonesia udah ngelakuin yang terbaik tentu dan akan memberikan yang terbaik karena balik lagi mereka memperjuangkan tim negaranya mereka. Dan gue berharap buat kita para penonton, supporter ya kan lebih tepatnya, dan orang-orang yang memang sangat menyukai scene esports Mobile Legends Bang-Bang itu sendiri, memberikan dukungan dengan ya sewajarnya. Kecewa nggak perlu mungkin, tapi dukung sepenuhnya itu lebih tepatnya. Kalau misalkan kita ngomongin soal kata-kata atau mungkin apa ya bisa dibilang hal-hal yang nanti bakal bisa ngebuat teman-teman kita dari perwakilan tim Indonesia lebih confident lagi buat di babak playoff MSC 2022. Anyway, Coleus ada yang mau disampaikan juga? Dari gue sih tetap ya, akhir kata walaupun terkesan percuma omongan ini, tapi ya agree banget sama omongan KB tadi. Misalnya pun nggak mendapatkan hasil yang maksimal dari Indonesia atau belum bisa juara lagi ya kan di MSC 2022 ini, ya gue sih berharap jangan sampai tuh hujatan-hujatan yang apalagi ke personal ya, itu jangan sampai keluar deh. Apalagi nantinya seperti tadi sebelum kita mulai record kita udah bilang terhadap perbandingan antara Lemon dan juga Skylar yang kita prediksi bakal muncul ya, Be ya. Iya. Kita predik hal tersebut bakal muncul karena itu udah terjadi waktu di M3. Bang Sin, Skylar, sampai akhirnya Bang Sin yang speak up bahwa Skylar tuh akan seperti apa. And boom, Skylar menang MPL. Yes. Tapi apapun yang terjadi nantinya, siapapun yang main, ya balik lagi berikan dukungan aja. Mereka yang bertanding, mereka yang merasakan pressure-nya, mereka yang akan merasakan bagaimana feel pertandingannya. Kita tuh cuma penonton. Tugas penonton, tugas pendukung adalah mendukung kok, itu dia. Betul, makanya siapapun yang turun, siapapun yang perform, apapun hasilnya, intinya tuh playernya, coachnya, dan tim RRQ-nya juga udah pasti udah mikirin yang terbaik untuk bisa menang pada saat itu. Dan bukan berarti kalian gak boleh mengkritik. Mengkritik boleh, tapi jangan lupa sertakan saran. Itu aja sih yang paling penting. Dan kalau bisa bawa data. Jadi data. Kan ada hal yang bisa dipelajarin, dan amin nanti ke depannya misalnya pun amit-amitnya kalau hasilnya jelek, kita bisa ke depannya belajar dan bisa bawa pulang piala internasional lagi. Ya, apapun itu ya, mau dari M4 mau dari apapun yang ada kayak SEA Games ke depannya. Ya, gue berharap juga balik lagi karena gue emang Indo Pride banget, tapi kalau ngomongin predik kayak gini kita ngomongin fakta sedikit. Jadi ya silakan tulis di kolom komentar juga kalau misalkan kalian ingin mengutarakan opini dan kalian juga punya fakta-fakta tertentu. Feel free di kolom komentar. Gue KB juga bareng sama Coleus, mungkin mewakili Mirko sama Arashi juga yang gue juga udah minta sama mereka sharing sendiri buat prediction ya di Instagram. Jadi kalian bisa langsung cek Instagram mereka, ada di link di description. Kalian juga bisa subscribe Coleus di link di description. Gue KB, thank you banget Coleus atas waktunya. Sampai jumpa lagi di prediction selanjutnya atau bahkan mungkin pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia. Dadah. Bye-bye teman-teman.